Puji Tuhan, pagi ini Mas Murni berbicara kepada kita, alami suasana surga. Mazmur pasal 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, kalau Tuhan bilang berbahagia, artinya kebahagiaan yang dahsyat, yang sejati, yang dari surga, itu yang tidak akan pernah berakhir. Itu kebahagiaan yang tidak ada taranya, tidak ada bandingnya. Tidak pernah dunia bisa berikan kebahagiaan seperti itu, tapi surga memberikannya. Saudara, bukan berarti Tuhan gak tahu, sedang bergumul, sedang punya masalah, sedang punya beban, dimanapun kau berada, kau berkata, aku gak kuat lagi, aku gak bisa lagi Tuhan. Justru Tuhan tawarkan supaya engkau menjadi orang yang berbahagia. Karena suasana berbahagia adalah suasana surga. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kebahagiaan yang daripada Tuhan? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, harus hidup di dalam Tuhan. Saudara, perhatikan langkah kita, kehidupan kita. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, artinya kita berjalan dalam terang. Jangan sampai perbuatan kita justru ada dalam gelap. Sebab ada beberapa orang berkata, saya sudah Kristen, saya sudah pelayanan, tapi hidupnya seringkali tidak menjadi contoh, tidak melakukan firman Tuhan. Hidupnya bertentangan, berseberangan dengan kebenaran itu sendiri. Saudara, kita harus mengerti. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7 berkata bahwa jejak orang benar lurus. Artinya perjalanannya nggak boleh berbelok-belok, nggak boleh melanggar firman Tuhan, nggak boleh ke kanan atau ke kiri. Artinya dia harus benar, di mata Tuhan dia benar, dimanapun dia berada dia harus benar, di perjalanan, di rumah dan di semuanya dia harus benar. Lurus, tidak boleh berbelok-belok, tidak boleh menyimpang, tidak boleh berbuat dosa. Itulah orang yang di dalam Tuhan. Orang yang seperti itu akan berbahagia. Contohnya siapa dalam Alkitab? Yusuf. Lihat Yusuf, saudaraku, bagaimana dia bisa mengalami perjalanan yang lurus. Ada tantangan, ada masalah berat sekali. Dia dicobai tiap hari oleh istrinya Potifar. Dia disuruh untuk berbuat zina dan lain sebagainya. Tapi dia mesti berjalan lurus. Dia tidak mau, dia tidak akan pernah mau menyakiti hati Tuhan. Dia tetap di dalam terangnya Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan. Contoh kedua adalah Daniel. Daniel tidak pernah mau menajiskan dirinya dengan apapun. Dia berusaha untuk selalu berkenan di mata Tuhan. Lurus. Saudara, itu sebabnya jangan pernah mengikuti nasihat orang fasik. Jangan pernah ada di dalam jalan itu. Hidup dalam Tuhan artinya adalah saudara mesti benar-benar hidup di dalam firman-Nya. Jangan menyimpang, jangan berbelok, jangan pernah berjalan dalam kedagingan dan hawa nafsumu, tapi ikuti pimpinan tuntunan Tuhan. Yang kedua, saudara, bertindak, berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Artinya kita mau dituntun sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Saudara, bagaimana caranya untuk kita bertindak dan berjalan bersama dengan Tuhan? Jangan berjalan dengan caranya kita sendiri. Jangan berjalan dengan segala hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kekuatan-kekuatan dunia. Ada banyak orang Kristen, orang percaya saya melihat berjalan tidak dengan kekuatan Tuhan, tidak dengan caranya Tuhan, tidak dengan maunya Tuhan, tetapi dia memaksakan kehendaknya, dia memaksakan keinginannya, dia memaksakan segala apa yang ada di pikirannya. Dan itu sebenarnya membuat saudara justru tidak akan mengalami kebahagiaan, tidak akan pernah mengalami suasana surga. Saudara, kalau engkau mau alami suasana surga, kalau engkau mau berbahagia, saudara mesti berjalan bersama Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Saya akan ajak saudara melihat di dalam Ratapan pasal 5 ayat 21. Firman Tuhan berkata, bawalah kami kembali kepadamu. Saudaraku, ini namanya orang yang berjalan di dalam jalannya Tuhan, di dalam langkahnya Tuhan. Berjalan bersama Tuhan artinya dia mau dibimbing, dia mau berjalan dalam jalan Tuhan. Kalau dia salah, dia mesti sadar, dia harus mau dipimpin sama Tuhan. Jangan dipimpin dengan kemauannya, kekuatannya, kehendaknya, bahkan cara-cara duniawi dan manusiawi. Dia mesti berjalan dengan tuntunan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Saudara lihat contohnya Musa. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Musa berkata dan bangsa Israel bilang, Tuhan, kalau engkau sendiri yang tidak berjalan bersama kami, kami tidak mau melangkah Tuhan. Padahal Tuhan sudah siapkan malaikatnya. Saudara, Tuhan sudah kasih sesuatu tetapi mereka tidak mau. Kalau tidak Tuhan yang memimpinnya. Inilah yang membuat kita akan mengalami suasana surga. Sama dengan saudara dan saya. Kita pun harus minta pimpinan Tuhan. Jangan pernah melangkah dengan kekuatanmu. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Kalau engkau mau hidup ini mengalami suasana surga berbahagia, hiduplah di dalam apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.